Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Indonesia, sebuah negeri dengan kekayaan alam melimpah dan potensi besar, masih dihantui oleh satu penyakit yang merusak, korupsi. Dari gedung pemerintahan hingga proyek infrastruktur, praktik korupsi telah menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan kepercayaan publik. Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Setiap tahun, triliunan rupiah dana publik hilang, menyisakan jalan rusak, sekolah tanpa fasilitas, dan rumah sakit kekurangan tenaga medis. Korupsi bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi tragedi yang mempengaruhi kehidupan jutaan rakyat. Memperoleh keuntungan dengan cara instan, memperkaya ke diri sendiri. Ya, Ibu. Harus diberantas, harus ditegakkan supaya masyarakat itu bisa lebih baik. Orang punya, setelah orang punya. Yang saya punya, saya punya. Jangan orang punya, saya punya. Dokumenter ini akan membawa Anda menyusuri kisah di balik layar praktik-praktik gelap yang selama ini sulit disentuh. Dari laporan media hingga pengakuan para whistleblower, kami mengungkap mekanisme korupsi yang semakin kompleks, dan para pejuang yang berani melawannya. Inilah waktu bagi kita untuk memahami bahwa perang melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap warga negara. Karena di balik setiap aksi melawan korupsi, ada harapan akan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Ruang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang dapat menulis, tulislah menyangkut korupsi dan keburukannya. Yang mempunyai pengetahuan untuk menggambarkan keburukannya, sampaikanlah pengetahuan itu. Yang mampu bercakap, bercakaplah, nasihatilah, agar kita bersama-sama mampu memberantasnya. Korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru. Dari masa kolonial hingga era reformasi, praktik korupsi berkembang seiring dengan kekuasaan. Meskipun sejumlah reformasi telah diterapkan, pola yang sama terus terulang, mulai dari suap hingga penggelapan anggaran publik. Itu sudah berapa tahun, Pak, Bapak menjadi buron itu? 3 tahun, Pak. Apa penyebab orang melakukan korupsi? Nah, penyebab orang melakukan korupsi itu yang pertama ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini yaitu rendahnya pendapatan karyawan. Nah, sehingga karyawan tersebut dia akan melakukan korupsi tersebut. Apa peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi? Menurut saya, upaya pemberantasan korupsi itu kita mulai dari diri kita sendiri ya, untuk tidak melakukan tindakan korupsi seperti menggelapkan dana. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan ekstraordinari, kejahatan luar biasa ya, yang mencuri harta negara, yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu. Aku pernah korupsi, aku pernah memberikan anakku yang haram, dan aku menyesalinya. Aku nggak meminta orang untuk percaya sama saya. Kemudian Romi terjerat suap jual beli. Atas kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk, salah satunya yaitu suami dari... Di balik praktik-praktik ini, terdapat jaringan kekuasaan yang saling melindungi, di mana hukum kerap tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Setiap rupiah yang diselewengkan dari dana publik berarti sebuah proyek terhenti, fasilitas tak kunjung selesai,
dan harapan masyarakat kecil terabaikan. Korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan kemanusiaan. Lantas, apakah yang menyebabkan pelayanan kesehatan ini tidak memadai? Nah, tidak lain adalah dana yang semestinya dikucurkan untuk pelayanan kesehatan malah dinikmati oleh para pejabat-pejabat publik yang duduk di atas kursi pemerintahan. Akses kesehatan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Ya, pakai pelayanan BPJS, kayaknya pelayanannya kurang diperhatikan. Waktu itu apa Pak? Bapak mohon maaf kena sakit atau karena apa? Karena lahiran ini anak saya ini. Kurang baik sebetulnya untuk melayani masyarakat yang terutama yang kurang mampu ya. Ketika KPK sulit dibeli, pilihannya adalah dikebiri. Namun, tidak semua memilih untuk diam. Aktivis, jurnalis, dan whistleblower terus memperjuangkan keadilan, meski harus menghadapi ancaman dan tekanan. Dari pengadilan ke pengadilan, meski perlahan, harapan terus tumbuh. Lain tentu, bicara penanganan COVID misalnya, hari ini ada setahun perkara bansos tepatkan apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan Komnas melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga mengubah budaya dan sistem. Edukasi di tingkat akar rumput dan transparansi di lembaga publik menjadi kunci masa depan yang bersih. Indonesia adalah rumah bagi 270 juta jiwa yang mendambakan masa depan lebih baik. Perubahan tidak bisa menunggu. Ia harus dimulai sekarang, dari kita semua. Karena korupsi hanya bisa tumbang jika setiap warga memilih untuk melawan. Jauh dari kata layak, anak-anak di sekolah ini harus belajar dalam kondisi memprihatinkan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masalah yang ini akibat terjadinya keterlambatan penerbangan di sejumlah daerah imbas dari mogoknya ratusan awak. Di Agustus 2016, keterlambatan jadwal di Bandara Soekarno-Hatta kembali terulang. Ratusan calon penumpang turun ke landasan menuntut ganti rugi. Ini akibat terjadinya keterlambatan penerbangan di sejumlah daerah imbas dari mogoknya ratusan awak. Kita tidak hanya berperang melawan korupsi, tapi kita berjuang untuk harga diri, keadilan, dan masa depan generasi mendatang. Kita harus bersama-sama membangun negeri ini. Bangsa besar adalah bangsa yang berani berkata tidak pada korupsi. Korupsi adalah musuh bersama. Dan hanya bersama, kita bisa menang.